Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Setelah berada di dalam kamar, Boy langsung menghempaskan tubuh Tita di atas tempat tidur, lalu menghimpit wanita itu agar tidak bisa bergerak. Sudah berani kau rupanya. Boy mencengkram dagu Tita dengan kasar. Bi, Tita berusaha melepaskan cengkraman tersebut dengan sekuat tenaga. Ia tidak menyangka jika suaminya akan marah besar dan bertindak kasar padanya. Karena selama ini semarah apapun Boy terhadapnya, pria itu hanya akan membalas dengan menindas atau mengerjai dirinya. Dan yang membuat Tita sampai tidak habis pikir adalah kenapa Boy semarah itu padanya. Karena seharusnya Titalah yang berhak marah, karena pria itu sudah mempermainkan perasaannya dan hubungan pernikahan mereka. Apa kau begitu suka dengan hukuman yang aku berikan, sampai kau terus melanggar apa yang aku perintahkan? Boy menyeringai menatap wajah Tita, lalu mencium bibir wanita itu dengan gerakan yang cepat. Bi, kau brengsek, umpat Tita dengan wajah yang memerah menahan amarah. Aku brengsek, lalu apa julukan yang pantas untukmu? Wanita yang keluar bersama pria lain tanpa izin suaminya. Boy mengetatkan rahangnya, menahan emosinya untuk tidak menyakiti Tita lebih dari yang sudah dilakukannya. Tita sendiri memilih untuk diam, tidak menjawab pertanyaan Boy. Ia lebih memilih memalingkan wajahnya agar emosinya tidak meledak. Dan jangan lupakan otak mesumnya yang selalu cepat berkeliaran jika mereka sudah berdekatan seperti ini. Lihat aku. Boy menangkup wajah Tita agar wanitanya itu melihat ke arah dirinya. Apa saja yang tadi kalian lakukan? Apa dia menyentuhmu? Di bagian mana menyentuhmu? Rentetan pertanyaan meluncur dengan cepat dari bibir Boy. Matanya pun menelisik tubuh wanitanya dengan intens. Ia tidak bisa membayangkan apa saja yang dilakukan oleh Tita dan Agam selama mereka pergi berdua. Bahkan dengan membayangkannya saja, kobaran api yang ada di hati Boy terasa semakin membara. Katakan, apa saja yang kalian lakukan? Sentak Boy saat melihat Tita hanya diam saja. Karena tidak mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya, dengan penuh amarah, Boy merobek paksa pakaian Tita. Bi, apa yang kau lakukan? Tita berusaha menahan tangan Boy yang ingin membuka bra yang dikenakannya. Tentu saja aku akan menghukummu. Bukankah kau sangat suka jika aku hukum? Boy menarik satu sudut bibirnya. Bi, jangan. Tita menggelengkan kepalanya saat Boy hendak menarik bawahan yang dikenakannya. Aku sedang datang bulan. Boy mengerutkan keningnya dengan wajah yang bingung. Aku sedang menstruasi. What? Gerakan tangannya langsung terhenti. Kau jangan berbohong. Aku tidak berbohong. Ketus Tita dengan sangat keras. Sejak tadi dirinya ingin sekali membalas perlakuan Boy dengan menendang milik pria itu atau menjambak rambut Boy seperti yang pernah dilakukannya saat hari pertama mereka bertemu. Tapi niat itu diurungkannya saat Tita teringat perkataan Agam agar ia harus bisa mengendalikan emosinya. Boy yang tidak ingin dibohongi oleh Tita langsung menurunkan bawahan yang dikenakan wanitanya. Sial, umpat Boy saat mengetahui istrinya itu tidak bohong. Ia mengusap wajahnya dengan kasar lalu duduk di tepi ranjang dengan penuh kekecewaan karena dirinya tidak bisa meluapkan kekesalan dan amarahnya dengan menyentuh tubuh Tita. Untung saja tadi aku sempat membeli pembalut dan langsung memakainya. Tita tersenyum penuh kemenangan karena sudah berhasil membohongi Boy dan membuat pria itu tidak bisa menyalurkan hasratnya. Tita memang sengaja berbohong dengan mengatakan sedang menstruasi, padahal sebenarnya tidak, agar Boy tidak bisa menyentuhnya, walaupun saat ini Tita sendiri harus mati-matian menahan hasratnya setelah otak mesumnya mulai bertraveling. Tapi Tita harus bisa menahan semua itu karena ia tidak mau jika suaminya itu menyentuh tubuhnya tanpa perasaan cinta sedikit pun. Besok katakan pada kalau kau tidak jadi bekerja dengannya, ujar Boy dengan suara serak menahan hasratnya. Aku tidak mau. Tita menarik selimut untuk menutupi tubuhnya yang saat ini hanya mengenakan dalaman saja.
Tita Anggora, Boy menatap tajam ke arah wanitanya. Tita menghela nafasnya, lalu menatap wajah suaminya yang terlihat masih tampan walaupun sedang marah. Bi, aku ini hanya ingin bekerja. Kau bisa bekerja di kantorku, bukankah kau masih sekretarisku? Boy masih menatap wajah Tita yang terlihat berbeda semenjak dia pulang bersama Agam. Entah apa yang berubah dari wanitanya itu, tapi yang jelas Tita terlihat tidak seceria seperti biasanya. Sekretaris yang tidak dianggap maksudmu? Lagi pula, bukankah kau bilang aku ini tidak berguna? Jadi untuk apa aku bekerja di kantormu? Ketus Tita. Dek. Boy mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Aku tidak mau tahu, kau harus membatalkan niatmu untuk bekerja di perusahaan E. Boy berdiri dari duduknya dan hendak berjalan keluar dari kamar. Beri satu alasan kenapa aku harus menuruti perkataanmu. Karena aku suamimu dan kau harus patuh padaku, ucap Boy tanpa menoleh ke arah belakang. Di saat seperti ini saja kau mengakui statusmu sebagai suamiku. Tapi di mana hatimu saat kau mengatakan aku tidak berguna dan kau begitu mudahnya mengatakan akan mencintai Kaif jika yang dijodohkan denganmu adalah kakakku, ucap Tita dengan suara yang sangat kecil. Apa tadi kau bilang? Boy menengok ke belakang. Tidak ada, aku ngantuk mau tidur. Tita menarik selimut hingga menutupi kepalanya. Kau jangan tidur dulu, katakan sekali lagi dan lebih jelas. Boy menarik selimut Tita. Tita yang tidak mau kalah menahan selimutnya agar tidak lepas, hingga terjadilah saling tarik-menarik selimut di antara mereka. Bi, Tita menutup tubuhnya dengan tangan saat selimut tersebut berhasil ditarik oleh suaminya. Kau itu masih saja bertingkah seperti seorang gadis, cibir Boy. Lagi pula, tidak perlu kau tutupi tubuh jelekmu itu, karena aku sudah melihat semuanya. Apa kau lupa? Boy menarik satu sudut bibirnya. Apa kau bilang? Tubuhku jelek? Tita sudah tidak bisa menahan amarahnya. Dengan gerakan cepat, ia mengambil bantal lalu melemparnya ke arah Boy. Tidak kena. Boy menyeringai lalu berjalan keluar dari kamar. Ia tidak bisa berlama-lama di dalam kamar bersama Tita. Dengan penampilan wanita itu yang hanya menggunakan dalaman saja, bisa-bisa hilang akal sehatnya untuk tidak menyentuh Tita yang tengah menstruasi. Bi, kembali kau, teriak Tita dengan penuh emosi. Tadinya Tita ingin mengejar Boy untuk membalas perbuatan suaminya, tapi niat itu diurungkannya karena ia lebih memilih untuk mengambil tasnya yang ditaruh di atas meja, lalu mengambil sesuatu yang ada di dalamnya. Kau jahat, Bi. Tita meremas strip obat yang dipegangnya dengan air mata yang mulai menetes di kedua pipinya. Apakah benar-benar tidak ada rasa cinta sedikit pun untukku sampai kau tidak ingin aku hamil? Tita baru mengetahui obat apa yang diminumnya itu saat ia bertanya pada Agam apa kegunaan obat tersebut dan betapa terkejutnya Tita saat tahu jika itu adalah pil KB. Pil untuk mencegah kehamilan. Setelah puas meluapkan kesedihannya, Tita menaruh kembali pil kontrasepsi itu ke dalam tempatnya semula, yaitu di dalam nakas di samping tempat tidur mereka. Tita, kau tidak boleh lemah seperti ini. Ia menghapus air matanya dengan senyum tipis di bibirnya. Kau harus tangguh dan tidak boleh manja jika rencana kalian ingin berhasil. Tita teringat kembali saat Agam mengatakan satu-satunya cara membalas sakit hatinya atas perlakuan Boy bukanlah dengan menangis atau pergi jauh dari suami brengseknya itu, tapi dengan cara membuat pria itu jatuh cinta dan bertekuk lutut padanya. Dan untuk bisa mencapai semua itu, Tita harus merubah sikapnya, karena menurut Agam, Boy lebih tertarik dengan wanita yang dewasa, tidak polos dan manja seperti dirinya. Agam juga sudah berjanji pada Tita mau membantu dan mengajarinya untuk menjadi sosok wanita yang diinginkan Boy. Yang semangat Tita, kau pasti bisa. Sementara itu di luar kamar, Boy yang sedang berjalan menuju kitchen untuk mengambil air minum merasa terkejut saat menabrak seseorang yang tiba-tiba muncul di hadapannya. If, kau tidak apa-apa. Boy menahan tubuh kakak iparnya yang hampir terjatuh.
Aku tidak apa-apa. Eve memegang bahu pria yang ada di hadapannya. Sedang apa kau di sini? Kenapa belum tidur? Boy berjalan melewati Eve, lalu mengambil air minum dari dalam lemari pendingin. Sama sepertimu, aku haus. Eve memperlihatkan gelas yang ada di tangan kanannya. Boy menatap Eve sekilas, lalu berjalan menuju kursi makan. Kau belum tidur? Eve ikut duduk di samping adik iparnya. Aku belum mengantuk, jawab Boy sembari memijat keningnya yang terasa berat. Hari ini benar-benar sangat menguras emosi dan pikirannya. Belum lagi ia harus berpikir bagaimana caranya untuk menggagalkan keinginan Tita yang ingin bekerja di perusahaan Agam. Sama, aku juga. Eve tersenyum menatap wajah tampan adik iparnya. Tita, kau sungguh beruntung mendapatkan pria setampan dan sekaya Boy Arbeto, gumam Eve dalam hati dengan senyum di bibirnya. Kenapa kau tersenyum? Boy menautkan kedua alisnya saat melihat senyum di wajah Eve. Ah, tidak apa-apa. Eve jadi salah tingkah. Tidurlah, ini sudah malam. Boy kembali meminum soft drink yang ada di tangannya. Eve menggelengkan kepalanya dengan cepat. Kalau kau tidak keberatan, aku akan menemanimu di sini. Boy terdiam sesaat, lalu tersenyum tipis. Aku tidak keberatan. Eve langsung tersenyum lalu berdiri dari duduknya dan dengan memberanikan dirinya, ia mengambil minuman kaleng dari tangan Boy. Minuman ini tidak baik untukmu. Aku akan membuatkan minuman hangat. Eve langsung berjalan menuju kitchen. Boy yang terkejut hanya bisa menatap Eve yang kini tengah sibuk menyiapkan minuman untuknya. Kau baru pertama kali masuk ke dalam apartemenku, tapi kenapa bisa dengan mudahnya kau tahu di mana letak perlengkapan yang ada di kitchenku? Boy mengerutkan keningnya saat melihat Eve yang cekatan di dalam kitchen. Orang yang sudah terbiasa keluar masuk kitchen pasti akan dengan mudah menemukan apa yang dicarinya, karena pada dasarnya semua orang sama ketika meletakkan barang-barangnya. Yang membedakan itu hanya bentuk kitchen dan tata letaknya saja. Terang Eve panjang lebar. Boy yang mendengarkan perkataan Eve hanya terdiam karena ia teringat saat pertama kali Tita masuk ke dalam kitchen untuk membuatkannya sarapan. Meja makannya jadi berantakan dengan hasil yang tidak ada sama sekali karena sandwich yang dibuat Tita justru dimakan habis oleh wanita itu, dan tanpa sadar Boy tertawa hanya karena mengingat kejadian tersebut.